Pengertian BPUPKI, latar belakang, tujuan, struktur, tokoh-tokoh, sidang-sidang, pembubaran, dan peranannya. 1. Pengertian BPUPKI. BPUPKI atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua dengan tujuan utama untuk menyelidiki, menganalisis, dan merumuskan berbagai hal penting yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia, terutama yang menyangkut dasar negara, bentuk negara, serta rancangan konstitusi sebagai landasan hukum bagi negara Indonesia yang akan merdeka dalam proses lahirnya negara Indonesia. Secara umum, BPUPKI dikenal dengan sebagai badan perumus awal ideologi, dasar negara, dan kerangka konstitusional Indonesia karena melalui sidang-sidangnya lahirlah gagasan-gagasan besar mengenai falsafah negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, hingga rancangan undang-undang dasar. Melalui badan inilah untuk pertama kalinya gagasan mengenai dasar negara, falsafah hidup bangsa, bentuk negara, serta rancangan undang-undang dasar dibahas secara sistematis dan terbuka oleh para tokoh bangsa. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal dengan nama Dakuritsuju Micho Sakai yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai bagian dari strategi politiknya yang memiliki arti Badan Penyelidik Persiapan untuk berdirinya negara merdeka pada masa akhir Perang Dunia Kedua. Meskipun BPUPKI secara formal dibentuk atas inisiatif oleh Jepang untuk kepentingan perang, namun dalam praktik sejarahnya, lembaga ini justru menjadi wadah intelektual dan politis bangsa Indonesia untuk mempersiapkan, menyampaikan gagasan, cita-cita, dan pemikiran mereka secara terbuka mengenai masa depan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, merdeka, dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, BPUPKI dapat dipandang bukan sekedar badan administratif, melainkan sebagai ruang dialektika pemikiran kebangsaan, tempat bertemunya ide-ide besar yang kelak menjadi fondasi negara Indonesia merdeka. 2. Latar belakang awal terbentuknya BPUPKI. Latar belakang terbentuknya BPUPKI tidak dapat dilepaskan dari situasi global dan kondisi Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua, khususnya situasi politik dan militer Jepang yang berada pada posisi sangat terdesak akibat kekalahan militer dari sekutu. Sejak tahun 1942, Jepang berhasil menguasai Indonesia setelah mengalahkan Belanda. Namun, memasuki tahun 1944 hingga awal tahun 1945, posisi Jepang dalam perang mengalami kekalahan beruntun di berbagai wilayah Asia Pasifik, sehingga posisinya sebagai kekuatan militer mulai melemah secara signifikan. Dalam situasi tersebut, Jepang berusaha menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia agar tidak membantu pihak sekutu untuk mempertahankan pengaruh dan stabilitas di wilayah jajahannya. Sebagai strategi politik untuk mempertahankan dukungan rakyat Indonesia, pemerintah Jepang mulai mengubah pendekatannya yang semula represif menjadi lebih akomodatif. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso secara resmi menjanjikan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari. Janji inilah yang kemudian direalisasikan secara konkret dan pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang yaitu Hirohito. Dari sudut pandang Jepang, BPUPKI merupakan alat untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Tetapi bagi para pemimpin bangsa Indonesia, BPUPKI justru dimaknai sebagai kesempatan sejarah yang tidak boleh disia-siakan untuk merancang negara merdeka yang berdaulat, adil, dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Meskipun tujuan utama Jepang adalah menjaga stabilitas dan memperoleh dukungan rakyat Indonesia dalam menghadapi sekutu, para pemimpin nasional Indonesia melihat BPUPKI sebagai peluang historis untuk secara serius membahas dan merancang dasar negara Indonesia yang merdeka, adil, serta sesuai dengan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, BPUPKI menjadi arena penting bagi pertarungan gagasan dan pemikiran negaraan yang sangat mendalam. Nah, dari pembahasan yang sudah saya jelaskan mengenai pengertian BPUPKI dan latar belakang BPUPKI, adapun tujuan dibentuknya BPUPKI.
Tujuan dibentuknya BPUPKI secara umum adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui kajian dan perumusan berbagai aspek mendasar kenegaraan. Tujuan dibentuknya BPUPKI yaitu menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka, merumuskan dan membahas dasar negara Indonesia sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, menyusun rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD sebagai konstitusi negara, membahas bentuk negara dan sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia setelah merdeka. Dengan tujuan-tujuan tersebut, BPUPKI memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan karakter negara Indonesia di masa depan. 4. Keanggotaan dan struktur organisasi BPUPKI. BPUPKI secara resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Badan ini beranggotakan 62 tokoh Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang seperti nasionalis, tokoh agama, cendekiawan, bangsawan, dan perwakilan daerah, serta ditambah 7 orang anggota Jepang yang hanya berperan sebagai pengamat tanpa hak suara. Adapun susunan pimpinan BPUPKI yaitu ketuanya Dr. Rajiman Medioniningrat, wakil ketuanya yaitu Suroso, wakil ketua Jepang itu Ichibangse Yoshio. Keberagaman latar belakang anggota BPUPKI mencerminkan upaya untuk menyatukan berbagai aspirasi dan kepentingan demi terbentuknya negara Indonesia yang dapat diterima oleh seluruh golongan masyarakat. 5. Tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam BPUPKI. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam BPUPKI merupakan pendiri bangsa atau founding fathers yang memiliki peran sangat besar dalam sejarah Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut yaitu 1. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan seorang penggagas Pancasila dan calon presiden pertama Republik Indonesia. 2. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah seorang tokoh nasionalis dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. 3. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah seorang nasionalis, sastrawan, dan perumus dasar negara. 4. Mr. Supomo. Mr. Supomo adalah ahli hukum dan perancang konsep negara integralistik. 5. Kyai Bagus Hadikusumo. Kyai Bagus Hadikusumo adalah seorang tokoh Islam dan perwakilan organisasi keagamaan. 6. Kyai Haji Wahid Hasyim. Kyai Haji Wahid Hasyim merupakan seorang ulama besar dan tokoh Nahdlatul Ulama atau NU. 7. Agus Salim. Agus Salim adalah seorang diplomat dan pemikir Islam modern. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia merdeka yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 6. Sidang-sidang BPUPKI. Pada sidang ini dilaksanakan 2 kali, yaitu pada sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI memiliki agenda utama yang membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam sidang inilah muncul 3 tokoh utama yang menyampaikan gagasan besar mengenai filsafat negara, yaitu 1. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas dasar negara yang menekankan pada kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Mr. Supomo. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan konsep negara integralistik, yaitu negara yang mempersatukan seluruh golongan dalam satu kesatuan organik berdasarkan asas kekeluargaan dan musyawarah. 3. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai Philosophic Grundlagen atau dasar filsafat negara Indonesia. Pada pidato Insinyur Soekarno kemudian dikenalkan sebagai tonggak lahirnya Pancasila dan hingga kini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Nah, setelah sidang pertama memunculkan Panitia 9 dan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.
Setelah sidang pertama, dibentuk Panitia 9 pada tanggal ini yang bertugas merumuskan kembali dasar negara dengan menampung berbagai aspirasi. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun anggota Panitia 9 yaitu sebagai berikut. 1. Insinyur Soekarno. 2. Dr. Sanders Muhammad Hatta. 3. Mr. Muhammad Yamin. 4. Ahmad Soebarjo. 5. Agus Salim. 6. Abdul Qahar Muzakir. 7. Kiai Haji Wahid Hashim. 8. Kiai Bagus Hadikusumo. 9. Alexander Andries Maramis. Pada sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, yaitu bentuk negara atau negara kesatuan, sistem pemerintahan, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara. Hasil sidang kedua ini menjadi dasar bagi penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah dibentuknya BPUPKI, ada pula pembubaran BPUPKI. BPUPKI secara resmi dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan sebagai penggantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang memiliki tugas lebih konkret, yaitu mempersiapkan dan melaksanakan kemerdekaan Indonesia. 8. Peran dan makna penting BPUPKI bagi bangsa Indonesia. Peranan BPUPKI sangat besar karena badan inilah yang menjadi dasar bagi terbentuknya negara Indonesia. BPUPKI berhasil menjadi langkah awal nyata menuju kemerdekaan Indonesia, melahirkan Pancasila sebagai dasar negara, menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatukan gagasan tokoh-tokoh bangsa dalam merumuskan cita-cita negara. Tanpa keberadaan BPUPKI, proses menuju kemerdekaan Indonesia tidak akan berlangsung secara sistematis dan terarah. Sebagai pengganti BPUPKI, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang akan saya jelaskan sebagai berikut. A. Pengertian PPKI, tokoh-tokoh, tugas, dan sidang-sidang. 1. Pengertian PPKI. PPKI atau singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu lembaga penting dalam proses pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dalam bahasa Jepang, PPKI dikenal dengan nama Nokurutsu Jumbi Inkai. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai kelanjutan dari BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Secara formal, pembentukan PPKI dilakukan oleh pemerintah Jepang dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara lebih konkret dan operasional. Namun, dalam praktiknya, PPKI berfungsi sebagai badan nasional yang menjalankan kepentingan bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Keanggotaan dan pimpinan PPKI. Struktur organisasi PPKI mencerminkan kepemimpinan nasional yang kuat. Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua, sementara Dr. Sanders Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. PPKI pada awalnya beranggotakan 21 orang yang mewakili berbagai daerah dan golongan di Indonesia. Kemudian jumlah anggotanya bertambah menjadi 27 orang untuk memperluas representasi. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi aspirasi seluruh rakyat Indonesia dalam proses pembentukan negara. 3. Tugas PPKI. Tugas utama PPKI sangat strategis dalam menentukan arah awal penyelenggaraan negara. Tugas tersebut meliputi pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, penetapan Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan, serta pembentukan struktur pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, PPKI berperan langsung dalam mentransformasikan hasil-hasil konseptual yang telah dirumuskan oleh BPUPKI menjadi suatu sistem kenegaraan yang nyata dan operasional. 4. Sidang-sidang PPKI. Sidang-sidang PPKI menjadi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pada sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang pertama ini menghasilkan keputusan fundamental, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara, serta penetapan Insinyur Soekarno dan Dr. Sanders Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Keputusan ini menandai dimulainya pemerintah Indonesia secara resmi setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Sidang kedua PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang kedua ini, PPKI juga menetapkan pembagian wilayah Indonesia serta membentuk kementerian-kementerian sebagai perangkat eksekutif negara. Dengan demikian, PPKI memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. PPKI tidak hanya melanjutkan karya BPUPKI, tetapi juga mengesahkan dan merealisasikan dasar negara menjadi sistem pemerintahan yang sah. Keberhasilan PPKI dalam menjalankan tugasnya menunjukkan adanya kesiapan politik dan kelembagaan bangsa Indonesia dalam memasuki era kemerdekaan. Oleh karena itu, PPKI dapat dipandang sebagai lembaga kunci dalam tahap awal pembentukan negara Indonesia yang menjembatani proses perumusan ide dan pelaksanaan praktis dalam kehidupan kenegaraan. Dari pembahasan tersebut, saya akan menyampaikan pendapat pribadi tentang BPUPKI dan PPKI serta relevansinya bagi generasi muda. Berdasarkan pembahasan mengenai BPUPKI dan PPKI, terdapat sejumlah nilai yang penting dapat dijadikan pembelajaran sekaligus refleksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, BPUPKI dan PPKI menunjukkan pentingnya persatuan dan keberagaman. Dalam BPUPKI, para tokoh bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang seperti agama, suku, dan pemikiran dapat bekerja sama untuk merumuskan dasar negara. Kemudian, PPKI melanjutkan hasil tersebut dan mengesahkan dan menerapkannya dalam pembentukan negara Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang untuk mencapai tujuan bersama, melainkan dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik. Kedua lembaga ini juga mencerminkan penerapan nilai musyawarah. Dalam BPUPKI, para tokoh berdiskusi dan bertukar pendapat untuk menentukan dasar negara. Sedangkan dalam PPKI, keputusan-keputusan penting diambil melalui kesepakatan bersama. Nilai musyawarah ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, agar masalah dapat diselesaikan secara damai dan adil. Ketiga, BPUPKI dan PPKI menunjukkan adanya semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Para tokoh bangsa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak hanya berpikir, tetapi juga bertindak demi kepentingan bangsa. Hal ini menjadi contoh bagi generasi muda untuk mencintai tanah air dengan cara belajar, disiplin, dan berkontribusi positif. Keempat, kedua lembaga ini mengajarkan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan yang baik. BPUPKI berperan dalam merancang dasar negara dan konstitusi, sedangkan PPKI bertugas melaksanakan dan mengesahkan hasil tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa suatu tujuan dapat tercapai dengan baik apabila direncanakan secara matang dan dilaksanakan secara serius. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam BPUPKI dan PPKI seperti persatuan, musyawarah, nasionalisme, serta kerjasama antara perencanaan dan pelaksanaan masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pedoman dalam membangun sikap yang bertanggung jawab serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia.